Kemudian poin selanjutnya yaitu aspek keterampilan. Poin yang pertama yaitu mengikuti prosedur identifikasi dan pengendalian risiko di tempat kerja. Pertama, eliminasi. Eliminasi dapat diidentifikasi sebagai upaya menghilang bahaya. Kedua, substitusi. Substitusi diidentifikasikan sebagai penggantian bahaya yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Ketiga, rekayasa. Engineering merupakan upaya menurunkan tingkat risiko dengan mengubah desain tempat kerja, mesin, peralatan, atau proses kerja menjadi lebih aman. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengikuti prosedur identifikasi dan pengendalian risiko di tempat kerja. Ini juga memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, administrasi. Secara administrasi difokuskan sebagai prosedur seperti SOP atau Standard Operating Procedure. Yang kedua, alat pelindung diri atau yang disingkat sebagai APD, berfungsi untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Kemudian poin selanjutnya yaitu menangani pertolongan pertama. Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, jangan panik meskipun situasi selama kecelakaan berlangsung tegang. Dan yang kedua, perhatikan pernapasan, detak jantung, pendarahan, dan tanda-tanda syok pada korban. Ketiga, pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berikan penanganan sebisa mungkin dan hubungi medis terdekat. Poin selanjutnya yaitu menyiapkan alat panen. Ini juga merupakan suatu yang harus kita perlukan pada saat melakukan pemanenan. Kita harus membutuhkan alat tersebut seperti pisau sadap, cincin mangkuk sadap, talang detak karet, loyang pembeku, talang sadap karet, 7 buku. Kemudian selanjutnya yaitu menilai tanaman siap panen. Ini adalah cara-cara kita menilai tanaman mana yang harus kita panen. Karena setiap panen kita harus mengetahui, yaitu yang pertama, matang sadap pohon. Tanaman karet siap sadap bila sudah matang sadap pohon. Yang kedua, umur tanaman dan pengukuran lilit batang. Penyadapan dapat dilakukan sekitar umur 4, 5, atau sampai 6 tahun tergantung pada klon dan lingkungan. Lilit batang juga kita lihat dari ukuran, yaitu 45 cm atau lebih, ketinggian 100 cm alpo atau di atas pertautan okulasi. Yang ketiga yaitu matang sadap. Apabila pada kebun jumlah tanaman sadap sudah mencapai lebih dari 60%, misalkan jarak tanam 6 kali 3 meter, yaitu memiliki beberapa pohon atau jumlah pohon, yaitu sebanyak 555 pohon atau per hektar. Kemudian poin selanjutnya yaitu memanen sesuai kriteria. Pertama, menentukan matang sadap. Yang kedua, persiapan buka sadap. Yang ketiga, penggambaran bidang sadap. Yang keempat, pemasangan talang sadap dan mangkuk sadap. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pelaksanaan penyadapan. Kemudian poin selanjutnya yaitu grading, labeling, dan perlakuan sesuai spesifikasi. Ini dari bagian-bagian ini yaitu memiliki arti. Pertama, grading merupakan pengelompokan untuk menilai suatu produk. Yang kedua, labeling merupakan pemberian tabel atau tanda pada produk yang akan dipasarkan. Dan yang ketiga yaitu perlakuan. Perlakuan adalah peleburan, dibiarkan kering, penyeblonan, dipindahkan ke gudang penyimpanan. Kemudian selanjutnya yaitu mencatat kegiatan pasca panen. Mencatat
Di atas pasca panen ini memiliki beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, penerimaan latex, kedua, penyaringan latex, ketiga, pembekuan latex, keempat, penyekatan, kelima, perendaman air, keenam, pengekapan, ketujuh, pencabutan skat, dan kedelapan, sortir, dan yang kesembilan yaitu penimbangan, pengepresan, sampai penjualan. Kemudian yaitu memelihara gedung, gudang, dan tingkat kesehatan fasilitas grading. Caranya kita dapat mengetahui yaitu 5S. 5S yang disingkat adalah seiri atau ringkas, kedua seiton atau rapi, seiso atau resik, setsuke atau rajin, atau seiketsu atau rawat. Kemudian yaitu memonitor fasilitas gudang. Ada efisien operasional, efisien bahaya, pemanfaatan sumber daya, kelengkapan persediaan, keamanan, waktu siklus, personel, lingkungan. Dan kemudian pengemasan sesuai kebutuhan pasar. Pengemasan dilakukan menggunakan teknik BAL dengan ukuran 52 x 52 x 52 dan berat 113 kg sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.